Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng aku, Aulia Varia C. Pujianto. Dan kali ini aku mau beres-beres dan packing buat pindahan dari kotak Doraemon ke rumah baru. Yeay, pagi ini. Jadi ini suami aku lagi beresin barang-barangnya. Dia semangat banget, pagi-pagi udah beres-beres. Aku juga seneng banget sih udah bisa pindahan karena rumahnya di sana udah ada airnya, udah dipasang listrik juga, jadi udah layak huni. Dan hari ini aku benar-benar seneng, pokoknya bakal packing barang-barang buat pindah. Tapi kayak capek juga sih ngelihat barang-barang kayak gini yang super duper banyak. Semoga aja aku dan suami bisa bekerja sama membereskan semua barang-barang ini. Padahal kamarnya kecil ya, tapi barangnya ya memang sebanyak ini. Yang banyak apa ya? Yang banyak cuman perabot perabot dikit sih sebenarnya. Yang paling banyak menurut aku sih baju ya, tapi bajunya yang dipakai malah itu aja. Mau dibuang sayang, nggak tahu lagi deh. Ya begitulah. Sebenarnya banyak barang-barang gak pentingnya sih di kamar ini, karena barang-barang ini dulunya kan barang pindahan aku dari mes pramugari, yang aku biarin aja gitu. Sayang kalau dibuang, dan masih capek buat mikir mana yang harus disimpan dan mana yang harus dibuang. Dan juga barang-barang suami dari tempat kosnya dulu dibawa ke sini semua, jadi berasa penuh banget. Lalu biar gak bosen, aku bakal sambil cerita kenapa aku berhenti jadi pramugari. Sebenarnya kerja pramugari itu enak banget banget pokoknya. Cuman ya mau gimana ya, kerjaan memang nggak ada yang enak, semuanya enak gitu. Ada nggak enaknya juga sih, cuman dikit. Nggak enaknya itu menurut aku bangun harus pagi buta. Terus itu aja sih sebenarnya kendalaku selama kerja jadi pramugari, dimana orang-orang masih tidur, aku udah bangun buat siap-siap, make up segala macem, beres-beres koper dan berangkat. Pas berangkat dini hari itu rasanya kayak ya itu yang bikin jenuh. Selebihnya I am happy, seneng banget bisa kerja sebagai pramugari, seneng banget bisa mandiri, bisa punya gaji sendiri, bisa bantuin orang tua, seneng lah pokoknya. Kembali ke topik, kenapa aku akhirnya memilih untuk berhenti jadi pramugari. Alasannya itu adalah, oh iya, sebelum aku mulai cerita aku kenapa aku berhenti jadi pramugari, aku mau ucapin dulu makasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini, yang udah subscribe, udah like, udah komen, udah sering mampir di sini. Aku sangat berterima kasih dan aku sangat senang sekali, dan aku jadi semangat buat konten terus. Terus buat teman-teman yang belum subscribe, bolehlah di subscribe ya, atau kalau misalkan kalian suka video ini boleh diklik like-nya. Kalau misalkan ada masukan, ada komen, silakan di komen aja di kolom komentar. Lanjut kita ke topiknya.
Kenapa aku berhenti jadi pramugari? Alasannya karena pertama, aku itu pengen hijrah. Kalian tahu kan? Ya nggak semuanya tahu sih. Aku dulunya nggak berhijab, dan sekitar tahun 2018 aku memutuskan buat berhijab sampai sekarang, sampai aku nikah, tapi masih tetap kerja. Keadaannya, tempat aku kerja, maskapai di tempat aku bekerja tidak memperbolehkan pramugarinya buat berhijab. Oleh karena itu, aku yakin buat udahan aja karena pengen istiqomah berhijab. Itu alasan pertamanya. Terus sedihnya lagi, pas masih terbang, karena akunya udah berhijab, aku rasa kayak tertekan gitu teman-teman. Soalnya kadang ada penumpang yang ngajakin foto, dan aku karena di luar pekerjaan sudah berhijab, kadang mikir gitu, gak enak ntar kalau foto bareng penumpang terus diupload sama penumpang aku belum pakai hijab, jadi beban buat aku gitu. Jadi keseringan aku nolak. Nah di situ aku sedih juga teman-teman, harus nolak penumpang yang minta foto. Karena kayak gini, kita nggak tahu penumpang itu minta foto kita buat apa gitu. Apa bisa jadi dia foto karena kesenangan dia sendiri buat upload di sosmed. Aku oke lah kalau misalkan kayak gitu, nolak nggak masalah, aku nggak sedih gitu kalau cuman buat upload sosmed. Tapi kalau misalkan penumpang ini foto karena pengen nunjukin ke keluarganya gitu, aku naik pesawat nih, ini loh pramugarinya, itu buat aku jadi kepikiran gitu teman-teman. Aku mikirnya kasihan banget kalau misalkan aku nolak, siapa tahu penumpang ini mau tunjukin atau mungkin ke anaknya, ini loh ayah atau ibu foto sama pramugari kayak gini, nanti kamu belajar yang rajin ya biar jadi pramugari, siapa tahu untuk itu tujuannya. Cuman aku nggak bisa gitu foto. Jujur aku dulu nggak pernah sih nolak sebelum aku pakai hijab ya. Aku nggak pernah nolak kalau diajak foto sama penumpang, karena ya alasannya ini, kita nggak tahu alasan penumpang itu foto itu buat foto sama kita buat apa gitu. Jadi khawatir aja penumpangnya pengen nunjukin ke anaknya atau ke orang tuanya yang belum pernah terbang, kayak gini loh pramugari, aku foto sama pramugari gitu. Jadi ada kesedihan tersendiri buat aku, jadi beban. Akhirnya ya udahlah, daripada aku buat sedih orang, mending ya udah, aku rasa aku cukup aja sampai di sini. Kalau memang aku nggak bisa nyebarin apa ya pokoknya intinya kalian paham kan, gitulah. Dan alasan kedua ini yang mungkin orang-orang bakal, hah masa sih, kan kamu pramugari udah terbang lama, masa baru sekarang sih? Ya tapi kenyataannya memang kayak gitu. Alasan kedua itu ya karena aku udah takut terbang teman-teman, takut banget pokoknya. Kalau ada yang bilang berhenti karena pendapatan udah turun, karena pas kemarin aku berhenti tahun 2021 ya, itu pas covid lagi naik dan tinggi banget, penerbangan anjlok, semua transportasi umum anjlok. Alasannya bukan karena itu, bukan karena udah pendapatannya udah dikit jadi aku harus
terpaksa berhenti, atau enggak ada orang yang ngomong itu dikeluarin kali gitu. Enggak, aku memang mutusin buat berhenti. Dan selanjutnya, alasan ketiga, karena kontrak habis di tahun 2021. Kontrak di sini di tempat aku kerja yang tentuin buat mau perpanjang atau enggak itu dari karyawannya ya, bukan dari kantor. Jadi aku bebas buat milih mau lanjutin kontrak atau enggak. Dan karena kontrak aku habis di tahun 2021, maka dari itu aku memilih untuk enggak lanjutin kontrak aja, daripada jadi beban buat aku buat tambah kontrak, karena alasan-alasan yang tadi aku sebutin sebelumnya. Dan kenapa aku harus berhenti di tahun 2021? Yang tadi itu karena memang habisnya di tahun 2021. Tapi ada satu hal yang pengen aku ceritain di sini. Sebelumnya nggak ada orang yang tahu kecuali suami aku. Keluarga juga baru-baru ini aku kasih tahu, mama aku baru-baru ini aku kasih tahu, papa juga. Sebenarnya aku berhenti kontrak itu, maksud aku kontrak aku habis itu masih sisa 1 bulan 14 hari. Tapi ini bener-bener gak sengaja ceritanya itu. Ya, aku bilang mama aku mau habis kontrak mah. Oh ya udah. Dan ternyata mama simpen dokumen kontrak aku itu, dan mama kasih tahu aku, loh ini bukannya udah habis ya bulan ini ya. Intinya pada bulan Februari itu tinggal berapa minggu lagi gitu. Mama aku bilang, bukannya udah habis ya bulan ini, kok kamu bilang masih terbang sampai bulan Maret. Nah, aku bilang mama aku, habisnya itu Maret mah, bukan Februari. Tapi mama aku yang bilang, ini Februari kok di kontrak. Ya benar, ada tulisan Februari, tapi itu sebenarnya bukan akhir kontraknya, cuman pas aku tanda tangan kontraknya itu di bulan Februari. Cuman aku udah terlanjur ngajuin sama atasan aku, dan pada saat itu juga aku udah request buat last flight. Jadi aku taunya itu setelah last flight kurang hari ke berapa ya, hari ke 5 kalau nggak salah, hari keempat. Iya ya, aku terbang 5 hari di Balikpapan. Hari keempat aku terbang, dan posisi itu aku lagi last flight ya, dan aku nggak tahu itu ternyata kontraknya salah, yang aku baca itu salah, mama aku salah juga ngasih taunya. Maka dari itu aku ditelepon sama atasan aku, Aulia kamu kontraknya habisnya kapan gitu. Februari mbak, aku bilang. Yakin? Kamu coba dicek lagi. Akhirnya aku cek, aku cari-cari dan aku baca-baca lagi. Oh my god. Ternyata habisnya bulan Maret dan sisa 1 bulan 14 hari. Ya udah, akhirnya atasan aku nggak ada marah, nggak ada apa sih, cuman nanya aja, jadi gimana Aulia mau lanjutin kontrak lagi, mau lanjutin kontrak dulu atau mau diterusin aja ini ke HRD suratnya gitu, surat pengunduran diri. Jadi surat pengunduran diri ini memang harus dibuat, mau kita habis kontrak ataupun kita memang resign tapi belum habis kontrak gitu. Cuman ya kita tulis di surat pengunduran dirinya reasonnya itu karena apa karena habis kontrak atau karena mau resign. Jadi pas aku tahu itu, karena surat pengunduran diri aku tulis karena habis kontrak reasonnya, jadi atasan aku, chief aku nyuruh buat revisi surat pengunduran diri aku. Jatuhnya itu resign deh. Karena keteledoran aku sendiri, padahal udah seneng banget hari keempat, seneng dan sedih ya, udah melo-melo bareng junior aku, bareng rekan kerja aku. Tiba-tiba chief aku nelpon, oh my god, aku bilang
ada apa ya gitu. Ternyata terjadi kesalahan yang sangat fatal. Enggak fatal banget sih. Ya memang udah jalannya, udah memang alurnya begitu. Dan kalian tahu aku pas pertama last flight itu kan soalnya pas banget tanggalnya 13 Februari kalau nggak salah deh. Aku udah kepikiran banget 13. Aduh, kenapa harus dapet tanggal 13 gitu. Aku takutnya ada apa-apa gitu. Dan bener banget kejadiannya. Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan membuatku sedih. Tapi itu beneran sedih banget tahu setelah aku dapet telepon dari Chief. Bukan karena kena marah ya, nggak, bener-bener Chief nggak marah, nggak ngomong yang gimana-gimana sama aku, bener-bener baik banget pokoknya. Cuman yang bikin sedih, aku jadi kepikiran, ini jatuhnya aku resign dong, bukan habis kontrak. Padahal dari dulu aku selalu ingin gitu. Aku mau berhenti pramugari karena aku memang habis kontrak gitu. Bukan karena aku pergi di tengah jalan gitu. Aku nggak lanjutin di tengah jalan gitu. Pengennya sih berhenti karena habis kontrak. Tapi karena terjadi kesalahan ini, makanya aku jadi kayak kecewa gitu. Ya, perjuanganku sia-sia gitu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Dan sedihnya lagi aku jadi kepikiran, BPJS ku bisa cair nggak ya? Demi apa? Pas last flight tuh aku nangis bareng rekan kerja aku karena nggak bakal terbang lagi. Terus karena BPJS nggak bakal cair. Jadi campur aduk gitu loh rasanya. Kalau diingat sekarang jadi kayak aduh, seru juga ya dulu. Cuman pas aku rasain waktu itu, aduh pokoknya campur aduk deh perasaan aku. Udah sedih BPJS, kepikiran BPJS bakal cair nggak ya, sertifikat aku bakal keluar nggak ya gitu. Jadi kayak aduh, bakal sia-sia nggak ya aku terbang selama bertahun-tahun ini. Dan nanti deh selanjutnya aku bakal ceritain di video selanjutnya, oke? Gimana jadinya kelanjutan BPJS dan sertifikat terbang aku. Nanti aku bakal ceritain semuanya. Jadi kalian harus rajin nonton dan dengerin cerita-cerita aku di channel aku ini ya. Makanya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya kalau bisa. Jadi kalau misalkan aku tiba-tiba upload video, kalian udah bisa langsung nonton gitu teman-teman. Tapi beneran deh, last flight itu lebih sakit daripada first flight. Ini beneran aku rasain. Dulu kayaknya pas pertama first flight gitu, pertama kali terbang, pertama kali rilis jadi pramugari dan dapat satu schedule gitu pertama, kayak rasanya seneng pokoknya. Wah, akhirnya aku terbang gitu. Dan ada takutnya juga karena bakal terbang bareng senior yang kita nggak tahu sifatnya kayak gimana. Dan katanya juga kalau misalkan first flight tuh kita bakal berat banget gitu. Ya memang berat karena kita baru pertama kali terbang, kita baru pertama kali terjun ke lapangan, kita aplikasikan semua materi yang udah kita dapat di training di ground gitu, dan kita langsung, maksudnya ya udah langsung terjun kerja gitu. Padahal kita kan baru anak baru lulus ya, baru masih kecil pingit gitu. Jadi itu berat dan butuh perjuangan. Tapi seneng kok, first flight itu seneng banget. Tapi kalau misalkan last flight ini ya seneng banget, tapi juga sedih gitu. Tapi lebih berat last flight teman-teman daripada first flight. First flight itu beratnya karena kita bakal kerja dan ketemu senior dan dapat tekanan untuk kerjaan kita. Tapi kalau misalkan last flight, kita dapat tekanan dari hati kita sendiri gitu, dari diri kita sendiri. Lu nggak bakal terbang lagi, boy. Lu bakal ninggalin semuanya. Jadi kayak kepikiran gitu. Tapi di lain sisi seneng. Gimana coba ngebayangin perasaannya? Ya gitulah pokoknya. Dan yang bikin aku sedih juga,
schedule sebelum last flight di Balikpapan, aku terbang di Bima. Ceritanya nggak tahu itu jam berapa, kayaknya udah siang sih. Ada penumpang turun di Bima, terus ketemu aku kan di belakang ya duduknya. Kalau pesawat aku senior pramugarinya ada di belakang, di dekat pintu keluar dan pintu masuk ya. Pokoknya yang pernah naik pesawat aku pesawat tipe yang aku pakai pasti tahu. Di situ penumpangnya bilang, sampai ketemu tahun depan ya mbak. Aduh, nyes banget, aku rasanya pengen nangis di situ. Kayak aku tahun depan udah gak terbang bapak. Kayak oh iya bapak, aku cuman jawab. Dia sambil turun seneng banget gitu penumpangnya. Aku sedih dengernya. Dia bilang sampai ketemu tahun depan mbak gitu. Oh Tuhan, kataku. Kayaknya itu pas Desember deh. Iya bener, pas Desember. Karena kan mau tahun baru kan, jadi mau pergantian tahun, makanya bapaknya bilang sampai ketemu tahun depan mbak gitu. Sampai sekarang aja masih sedih kalau inget udah nggak terbang lagi gitu. Ibarat mantan ya, kayaknya pekerjaan ini bener-bener jadi mantan terindah lah. Nggak bisa dilupain, masih cinta tapi nggak pengen balikan. Ya seperti itu teman-teman, kurang lebih. Aduh, aku udah panjang lebar nih cerita, udah hampir 20 menitan ya. Jadi dari pekerjaan ini banyak banget yang aku dapat. Gak cuma dapat gaji, tapi juga dapat banyak pelajaran tentang kehidupan, tentang mendewasakan diri, belajar sabar, belajar banyak karakter orang sampai bisa ngebedain mana yang benar-benar baik sampai yang busuk hatinya. Pokoknya luar biasalah pelajaran yang didapat. Jadi ya kurang lebih segini dulu aja ya cerita aku, alasan kenapa aku berhenti jadi pramugari. Karena selama beberapa tahun ini aku lepas kerjaan aku jadi pramugari, banyak banget yang nanyain kenapa, alasannya kok berhenti, kan sayang gitu, masa sekarang gak kerja gitu, kan sayang banget dari dulu ini itu bla bla bla. Pokoknya ya udah, semoga dari video ini bisa menjawab kepenasaran kalian kenapa aku berhenti jadi pramugari, teman-teman. Nah, kalau kalian suka video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan seputar pramugari, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Yang baru nemu channel ini jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jika kalian mendapatkan pelajaran dari video ini, silakan share ke semua media sosial kalian supaya lebih banyak orang yang tahu bagaimana kehidupan pramugari sebenarnya. Sharing is caring ya teman-teman. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Karena video pindahan aku ini nggak cukup dan ini belum selesai, aku bakal lanjutin di part kedua ya teman-teman, sambil aku ceritain gimana kelanjutan BPJS aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, mata nih. Bye bye.